sini saya menyaksikan langsung beralik turun mandi anak dari orang tua yang bernama Joni dan Nelly yang beralamat di Negari Tarong-Tarong, Jorong Pengku Kecil, Kecamatan Sembilan Kuto, Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Turun mandi merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan di Minangkabau atas kelahiran anak dalam sebuah keluarga. Tradisi ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada upacara turun mandi, inilah pertama kalinya bagi bayi untuk melihat lingkungan sekitar. Suatu kelahiran merupakan dambaan bagi setiap keluarga karena merupakan suatu pernyataan rasa senang, bangga, dan bahagia. Dilaksanakanlah upacara turun mandi atau bakayana bagi bayi yang baru lahir. Salah satunya pelaksanaan turun mandi di Negari Tarong-Tarong, Kecamatan Sembilan Kuto, Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Pelaksanaan turun mandi biasanya dilaksanakan 1 minggu setelah kelahiran anak. Tujuan dari turun mandi ini untuk meresmikan si bayi dan ibu bayi untuk bisa mandi ke sungai dan keluar dari rumah dengan bebas karena bayi masih kecil dan ibunya masih dalam nifas atau proses pemulihan tidak diperbolehkan keluar rumah ataupun pergi mandi ke sungai. Rangkaian upacara beralik turun mandi anak di Negari Tarong-Tarong, Kecamatan Sembilan Kuto, Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Yang pertama yaitu acara menanti bako. Menurut Kamus Minang, menanti berarti menunggu. Bako menurut bahasa Minang berarti saudara perempuan dari pihak ayah keluarga garis ibu dari pihak ayah. Menanti bako merupakan pihak keluarga anak menanti kedatangan bako sebelum anak dimandikan. Dalam menanti bako ini yang ditunggu oleh pihak orang tua anak yaitu kedatangan bako dengan bawaan dari si bako. Menanti bako, pihak bako harus membawa 1 helai kain panjang, 2 helai kain bodong, 3 helai baju bayi, 3 buah celana bayi, 2 buah sarung tangan bayi, 2 buah sarung kaki bayi, 1 talan bubur kunyang, dan 1 mangkok gulai ayam. Upacara turun mandi anak tetap dilakukan oleh masyarakat Negari Tarong-Tarong sampai saat ini. Dalam melaksanakan upacara turun mandi anak, bako mempunyai peran yang sangat penting. Penting di sini maksudnya upacara turun mandi harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Negari Tarong-Tarong. Bahwa saat ini di Negari Tarong-Tarong setiap ada kelahiran wajib diadakan upacara turun mandi. Selain itu, dengan adanya acara menanti bako ini akan terjalin hubungan silaturahmi yang baik antara keluarga anak dengan pihak bakonya. Yang kedua yaitu Badukuang ke Lubuk. Menurut Kamus Minang, Badukuang berarti prosesi membawa bayi ke lubuk, kolam atau cekungan air di sungai untuk mandi pertama kali. Lubuk menurut Kamus Minang berarti kolam atau cekungan air yang dalam di sungai. Biasanya lubuk adalah bagian dari aliran sungai yang lebih dalam dari bagian lainnya dan sering menjadi tempat untuk mandi. Badukung kelubuk di sini, bako memakai baju berwarna hitam, memakai songket berwarna hitam, memakai jilbab berwarna hitam, atau jika tidak ada jilbab berwarna hitam, boleh memakai jilbab berwarna lain. Dan tidak lupa menggunakan payung berwarna hitam untuk melindungi si bayi dari cahaya sinar matahari. Jika bayinya laki-laki, maka dibawa mandi ke sumur atau yang batimbo, tetapi jika bayinya perempuan, maka dibawa mandi ke lubuk, kolam atau cekungan air di sungai. Jika tidak ada sumur di rumah, si anak maka dibawa ke sumur yang khusus digunakan untuk upacara turun mandi. Dalam perjalanan menuju ke tempat pemandian, bako dan si bayi dirarak jerobana sambil berjalan bersama-sama secara beriringan mengantarkan anak ke tempat pemandian. Dalam berarak, yang harus ada di dalamnya yaitu bako, ibu bayi, ibu dari ayah si bayi, dukun bayi, keluarga dekat, anak-anak, dan tukang rabana atau pemain rabana. Setelah sampai di tempat pemandian, yang pertama kali mandi yaitu ibu si bayi. Setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan si bayi yang dimandikan oleh dukun bayi. Pertama-tama, si bayi diletakkan di atas paha dukun si bayi, kemudian dibuka semua pakaian si bayi. Setelah itu, si bayi dimandikan dengan sabun bayi, kemudian dilanjutkan dengan mandi di Sambu Jobatia Bare Randang. Setelah selesai mandi, tubuh si bayi dikeringkan dengan menggunakan handuk. Setelah kering, si bayi diberikan kepada bakonya.
Peralatan mandi yang harus dibawa ke tempat pemandian si bayi yang diletakkan di atas talan yang isinya antara lain 2 batang sitawa, 3 batang sedingin, 1 badak bayi atau bedak tabur bayi ukuran kecil, 1 camin, kaca ukuran kecil, 1 sikek sisir ukuran kecil, 1 sabun mandi bayi atau 1 botol sabun cair ukuran kecil, 1 sampo atau 1 botol ukuran kecil, 1 minyak telon bayi atau 1 botol ukuran kecil, dan batih bareh rendang yang untuk disambur ke bayi sebanyak setengah plastik 1 kg. Sementara, batih bareh rendang yang untuk dibagikan kepada anak-anak di bawah 1 talan diletakkan di talan yang berbeda. Sebelum pulang ke rumah, 1 batang sitawa dan 1 batang sedingin ditanam di lubuk. Yang ketiga yaitu Batogoh. Menurut Kamus Minang, Batogoh berarti tradisi atau upacara adat yang dilakukan ketika seorang anak pertama kali dimandikan di sungai atau di tempat pemandian umum. Menurut istilah Negari Tarung-Tarong, Batogoh merupakan rangkaian upacara yang dilakukan setelah pulang mandi dari tempat pemandian dan dilanjutkan dengan serangkaian pidato yang dibacakan kepada bayi sebelum masuk ke dalam rumah. Orang yang membacakan pidato tersebut disebut dengan tukang togoh. Orang ini membacakan pidato tersebut tepat di pintu rumah. Apabila telah selesai ditogoh oleh tukang togoh, maka si bayi dan induk bako baru diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Jika bayi laki-laki, maka yang tukang togoh juga laki-laki. Tetapi jika bayi perempuan, maka yang tukang togoh juga perempuan. Batogoh ini biasanya melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar dengan melampangkan penyucian, pembersihan, pemberian berkah, dan harapan agar anak tersebut tumbuh sehat dan kuat. Yang keempat yaitu basopi. Menurut Kamus Minang, basopi berarti memberi minuman atau makanan kepada bayi. Basopi merupakan acara mencicipi si bayi dengan minuman atau makanan dari pihak bako. Mencicipi berarti memberikan minuman atau makanan ke mulut bayi dengan cara meneteskan atau menyuapkan sedikit demi sedikit. Cara mencicipi si bayi dengan minuman atau makanan dari bako adalah dengan meletakkan bayi dalam posisi yang nyaman dan aman. Ambil sedikit minuman dengan sendok kecil, bawa minuman ke mulut bayi, teteskan atau suapkan sedikit demi sedikit. Pastikan bayi menelan dengan baik sebelum memberikan tetesan berikutnya. Makanan yang disuapi kepada bayi antara lain garam, manisan atau madu, dadih, atau istilah Negari Tarong-Tarong dadih yaitu yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, air putih, pisang manis, gulai kentang, gulai ayam yang disuapi bagian ujung kotak. Bubur kunyang, bahwa di Negari Tarong-Tarong bubur kunyang yaitu yang terbuat dari beras sepulut putih yang diwarnai dengan menggunakan kunyit, limau asam yang memang rasanya asam, maco atau ikan yang diasinkan, dan panyaran yang digunakan yaitu panyaran yang terbuat dari gula merah. Basopi dilakukan oleh orang Siak. Menurut Kamus Minang, Siak berarti seorang yang sangat taat dalam beribadah, terutama dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ikatan keluarga antara anak dengan bakonya, serta sebagai bentuk untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang. Dalam acara ini, pihak bako akan memberikan beberapa nasihat yang bertujuan untuk perkembangan anak dengan baik, supaya anak tumbuh besar dengan sifat yang sopan, mempunyai etika yang baik, dan saling menghormati antara satu sesama yang lain. Yang kelima yaitu barabun. Menurut Kamus Minang, barabun berarti diasapi. Menurut istilah Negari Tarung-Tarong, barabun merupakan proses mengasapi bayi dengan asap yang terbuat dengan sarok balai yang isinya dari bahan-bahan tertentu seperti karateh, kertas buku yang tidak dipakai, sarok bawang atau kulit bawang, karateh samba atau kertas buku yang untuk membungkus ikan asin, dan kamoyan.
Barabun ini dilakukan oleh tukang cawe atau dukun bayi. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari ritual tradisional yang biasa dilakukan oleh Nagari Tarong-Tarong yang bertujuan untuk membersihkan dan melindungi bayi dari pengaruh buruk serta memberikan kesejahteraan. Yang keenam yaitu babodong. Menurut Kamus Minang, babodong berarti tindakan mengikat bayi dengan kain atau kain bedong. Menurut istilah Nagari Tarong-Tarong, babodong yaitu membungkus bayi yang baru lahir dengan menggunakan kain bedong. Tujuan penggunaan kain bedong ini untuk membantu menenangkan bayi dengan memberikan sensasi yang mirip dengan suasana di dalam rahim ibu. Sebelum bayi dibodong, terlebih dahulu dipakaikan baju sama celana bayi. Kemudian bayi dibodong dengan kain bedong. Pakaian yang dipakaikan kepada bayi tersebut adalah yang pemberian bako, termasuk kain panjang, perlengkapan bayi, dan kain bedong. Setelah selesai bayi dibodong, bayi diserahkan kepada orang tuanya. Setelah tidur, bayi akan ditidurkan di tempat tidurnya. Ini menandakan prosesi turun mandi bagi bayi telah selesai. Yang ketujuh yaitu makan bersama. Menurut Kamus Minang, makan bersama berarti kegiatan di mana orang berkumpul untuk menikmati makanan secara bersama-sama. Menurut istilah Nagari Tarong-Tarong, makan bersama merupakan kegiatan di mana keluarga atau kerabat berkumpul untuk menikmati hidangan bersama setelah selesai prosesi turun mandi dilakukan. Makan bersama ini disediakan oleh pihak orang tua bayi. Dalam makan bersama ini, ibu bayi dan seluruh keluarga serta para undangan makan bersama. Yang menarik di sini adalah ibu bayi dipersilahkan untuk memilih makanan apa saja yang ia sukai. Setelah diletakkan di piring, maka dukun bayi membacakan sesuatu dan ibu bayi boleh makan sepuasnya tanpa harus memperhatikan pantangan yang sebelumnya memang sangat ketat bagi ibu bayi ini. Tapi jangan coba untuk makan semaunya jika belum ditawa oleh dukun bayi. Setelah selesai makan bersama, baru mendoa selamat. Doa selamat ini dipimpin oleh khatib atau orang siak. Menurut Kamus Minang, siak berarti seseorang yang sangat taat dalam beribadah, terutama dalam menjalankan syariat Islam. Doa selamat dalam upacara turun mandi ini bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa telah lahir seorang anak dan juga syukuran atas selesainya upacara turun mandi dengan baik. Yang kedelapan yaitu mandi ke tampe induk bako. Setelah 3 hari siap beralik turun mandi, bayi kemudian dibawa mandi ke rumah induk bako. Di rumah induk bako, si bayi akan dimandikan dan akan dipakaikan pakaian baru oleh induk bakonya. Sebelum pulang ke rumah bayi, induk bako akan memberikan setengah karung bare sepuluh, setengah karung bare padi corai, dan beberapa baju bayi yang baru. Bagi induk bako orang yang berada, maka bayi akan diberikan gelang emas dan cincin emas. Setelah pulang mandi dari rumah induk bako, maka orang tua bayi akan membuat wajik sipului. Menurut istilah Nagari Tarong-Tarong, wajik sipului adalah sejenis makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan gula merah. Seringkali bertekstur lengket dan manis. Siap dimasak, wajik sipului itu dibagikan ke rumah induk bako bayi. Mana yang terkandung dari makanan pada pelaksanaan upacara turun mandi di Nagari Tarong-Tarong, Kecamatan Sembilan Kota Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Yang pertama yaitu ada batia bare randang. Batia bare randang yaitu beras yang direndam lalu dikeringkan dan direndang atau disangrai dalam kuali sampai menjadi batiah. Batiah bare randang yang dibagikan kepada orang-orang yang mengantarkan anak ke tempat pemandiannya bermakna supaya anak besar nanti tidak kikir dan bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Kedua yaitu ado garam. Garam yang digunakan dalam upacara turun mandi ini memiliki makna sebagai lambang kesucian dan kekuatan. Garam juga melambangkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang harus dimiliki oleh si bayi dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga yaitu ado manisan, dadiah, dan air putih. Manisan, dadiah, dan air putih yang digunakan dalam upacara turun mandi ini melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Dengan memberikan makanan dan minuman yang bermakna ini, orang tua berharap anaknya akan selalu diberikan rezeki yang cukup dalam hidupnya. Yang keempat yaitu
Pisang manih. Pisang yang digunakan dalam upacara turun mandi ini memiliki makna supaya si bayi tumbuh dengan baik, yang manis dan berhati mulia. Pisang manih merupakan simbol dari keberanian dan kekuatan. Dengan memakan pisang manih, si bayi diharapkan akan menjadi pribadi yang berani dan kuat dalam menghadapi segala ujian hidup. Yang kelima yaitu gulai kantang dan gulai ayam. Gulai kantang dan gulai ayam yang digunakan dalam upacara turun mandi ini memiliki makna melambangkan kerja keras dan keberhasilan. Dengan memberikan makanan ini, orang tua berharap anaknya akan menjadi orang yang rajin dan sukses dalam menjalani kehidupannya. Yang keenam yaitu bubur kunyang. Bubur kunyang merupakan bubur yang terbuat dari beras sepulik putih yang diwarnai dengan menggunakan kunyit. Bubur kunyang yang digunakan dalam upacara turun mandi ini memiliki makna kesucian dan kepolosan. Hal ini menggambarkan bahwa si bayi ketika menjadi seseorang remaja harus tetap menjaga kesucian dan kepolosannya dalam menjalani kehidupan. Yang ketujuh yaitu lima wasam. Lima wasam merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam menyuapi anak. Buah ini memiliki rasa asam yang kuat dan mengandung vitamin C yang tinggi. Dalam upacara turun mandi, lima wasam melambangkan kesucian dan kesegaran yang akan diberikan kepada si bayi yang baru lahir. Selain itu, rasa asam dari buah ini juga melambangkan rasa pahit dalam hidup yang harus dihadapi oleh si bayi dan keluarganya. Yang kedelapan yaitu maco. Maco adalah salah satu bahan yang digunakan dalam menyuapi anak. Maco melambangkan harapan agar si bayi yang baru lahir menjadi anak yang kuat, sehat, dan berbakti kepada orang tua dan leluhurnya. Selain itu, maco juga melambangkan kesatuan keluarga yang utuh dan harapan agar si bayi tersebut tumbuh menjadi anak yang baik dan berbudi pekerti. Yang kesembilan yaitu panyaran. Panyaran merupakan bahan yang terbuat dari tepung beras yang diaduk dengan air gula tebu sehingga menjadi mengental baru bisa digoreng. Panyaran yang digunakan dalam upacara turun mandi ini memiliki makna supaya ketika si bayi dewasa nanti tahu dengan raso jo pareso, tahu eriang jo gendiang, apa yang akan diperbuat dipikirkan terlebih dahulu. Panyaran melambangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang akan diberikan kepada si bayi yang baru lahir. Selain itu, panyaran juga melambangkan harapan agar bayi tersebut tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berhasil dalam hidupnya. Yang ke-10 yaitu wajik sipului. Wajik sipului adalah sejenis makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan gula merah. Seringkali bertekstur lengket dan manis. Proses pembuatan wajik sipului memerlukan bahan-bahan murni seperti beras ketan dan gula merah. Dalam upacara mandi ketampe induk bako, wajik sipului melambangkan kesucian dan kemurnian. Tekstur lengket dari wajik sipului ini memiliki makna sebagai keakraban dan kebersamaan. Rasa manis dari wajik sipului melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kelengketan pada wajik sipului melambangkan sebagai ikatan emosional yang kuat antara bayi dengan keluarganya. Sementara beras ketan yang menjadi bahan dasar wajik sipului memiliki makna sebagai ketahanan dan kekokohan. Yang ke-11 yaitu kain panjang. Kain panjang yang digunakan dalam upacara turun mandi ini memiliki makna yang melambangkan simbol kasih sayang dan keselamatan. Dengan ini, bayi diharapkan tumbuh dengan aman dan terhindar dari segala bahaya. 12 yaitu kain bodong. Kain bodong yang digunakan dalam upacara turun mandi memiliki makna sebagai simbol dari perlindungan, keamanan, kesucian, kasih sayang, perlindungan dari pengaruh negatif, kesatuan, keterikatan, dan penerimaan sosial. Ke-13, perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi yang digunakan dalam upacara turun mandi ini meliputi baju bayi, celana bayi, dan topi bayi. Perlengkapan bayi memiliki makna sebagai perhatian dan cinta yang mendalam dari keluarga kepada bayi. Sementara baju bayi memiliki makna kesucian dan kebersihan bayi. Celana bayi melambangkan sebagai perlindungan dan topi bayi melambangkan harapan agar bayi selalu sehat dan terlindungi dari segala penyakit.